Pilkada di Kabupaten Skadau itu telah dimulai. Jadi bupati terpilih adalah bupatinya masyarakat Kota Skadau. Inilah dia maskot Pilkada Kabupaten Skadau tahun 2020, si Butet. Jadilah pemilih cermat Skadau bermartabat. Ini cermat Skadau bermartabat. Pemilih cermat Skadau bermartabat. Pemilih cermat Skadau bermartabat. Pemilih cermat Skadau bermartabat. Pemilih cermat Skadau bermartabat. Salam demokrasi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, saya Marikun, anggota KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi, akan menjelaskan berkaitan dengan buku kerja petugas pemuktahiran data pemilih pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 dalam kondisi bencana non alam coronavirus COVID-19. Nah, di sini teman-teman sekalian ada buku kerja PPDP yang mana untuk buku kerja ini nanti akan dipakai untuk panduan atau buku kerja untuk teman-teman PPDP yang ada di TPS masing-masing. Nah, yang pertama di sini ada sambutan dari KPU RI, yang mana untuk sambutan ini saya rasa oleh teman-teman PPDP itu harus dibaca juga, karena saya rasa ini juga bermanfaat terkait dengan isinya. Terus yang kedua di sini ada identitas PPDP, yang mana untuk identitas ini harus diisi dengan dengan baik. Kalau bisa pakai huruf kapital atau huruf besar. Yang pertama di sini adalah ada pemilihan bupati dan wakil bupati, wali kota atau wali kota. Tapi kita kalau di Kabupaten Skadau itu cukup pemilihan bupati saja, karena kita di Kabupaten Skadau itu adalah pemilihan bupati dan wakil bupati Skadau. Nah, di sini ada nama lengkap. Contoh di sini adalah nama saya sendiri, yaitu Marikun. Nama lengkap Marikun, terus nomor HP juga ditulis teman-teman sekalian. Terus ada alamat, di sini alamat saya yaitu di Desa Cupang Gading. Nomor TPS 01, terus kelurahan atau Desa Cupang Gading. Terus Kecamatan Skadau Hulu, Kabupaten Skadau, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, ada kolom di sini persegi, teman-teman sekalian, 3x4 ada pas foto, nanti oleh teman-teman PPDP juga ditempelkan untuk pas fotonya. Nah, di sini juga ada tanda tangan dan cap basah, yang mana untuk tanda tangan dan cap basah ini nanti ditandatangani dan dicap basah oleh ketua PPS. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya di sini juga ada pendahuluan. Saya rasa teman-teman nanti ketika sudah mendapatkan buku panduan ini bisa membacanya secara baik, supaya nanti sangat paham teman-teman yang akan melakukan pekerjaan-pekerjaan atau pelaksanaan coklit yang ada di lapangan. Terus selanjutnya di sini teman-teman sekalian ada protokol kesehatan. Ada beberapa poin yang sudah ada di buku panduan ini. Ada protokol kesehatan. Yang pertama di sini menggunakan alat pelindung diri berupa masker, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah. Di sini sudah jelas ya teman-teman, ada beberapa item yang harus kita laksanakan untuk protokol kesehatannya. Terus selanjutnya di sini juga ada 3, ada persiapan, terus ada pelaksanaan, dan juga ada pelaporan teman-teman sekalian. Nah, untuk persiapan kemarin kita sudah melakukan persiapan yang mana sampai hari ini adalah tanggal 9, kami masih melakukan untuk persiapan. Nah,
dari tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 kita melakukan persiapan-persiapan. Yang mana pada saat-saat sekarang ini kemarin kami sudah melakukan penyusunan data pemilih yang sudah tertuang di AKWK dan sekarang sudah dicetak dan dilakukan penyortiran oleh teman-teman di kantor KPU. Nah, setelah itu di sini ada pelaksanaan yaitu dari tanggal 15 sampai tanggal 13 Agustus. Yang mana nanti di tanggal 15 itu ada namanya klik coklit. Nah, klik coklit ini bahwa kita harus melaksanakan memulai hari pertama yaitu nanti di tanggal 15 Juli 2020 untuk pelaksanaan coklit itu sendiri. Nah, nanti di tanggal 18 juga ada monitoring dari KPU bersama teman-teman PPK dan juga PPS pelaksanaan coklit itu sendiri. Nah, setelah itu teman-teman di poin ketiga itu ada pelaporan. Nah, pelaporan di sini dari tanggal 28 Juli sampai tanggal 13 Agustus. Nah, dari 3 poin ini saya rasa teman-teman memahami terkait dengan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan itu sendiri. Nah, selanjutnya tadi saya sudah menjelaskan di sini secara detail sudah ada poin-poinnya dari persiapan, misalkan poin 1, 2 dan 3. Di sini harus dibaca dengan baik oleh teman-teman PPDP. Terus selanjutnya ada kegiatan BIMTEK, yang mana kegiatan BIMTEK ini di sini ada di halaman 8. Ini juga harus diisi oleh teman-teman. Misalkan terkait dengan hari apa, misalkan hari Rabu, misalkan ya. Terus tanggal 8 Juli 2020, tempatnya di mana? Misalkan di kantor Desa Cupang Gading misalkan, karena di sini harus juga diisi pemberi materi siapa, pemberi materi misalkan Marikun misalkan, terus ada nomor HP-nya juga harus ditulis oleh teman-teman PPDP nanti pada saat pelaksanaan BIMTEK. Terus selanjutnya ada kelengkapan dokumen dan perlengkapan kerja diisi oleh PPDP. Nah, dari poin 1 sampai poin 9 ini harus diisi per satu-satu item. Misalkan terkait dengan data pemilih tiap TPS model AKWK yang diterima di sini ada iya atau tidak. Kalau sudah diterima berarti di checklist atau dicentang teman-teman sekalian. Pada tanggal berapa diterima? Misalkan pada tanggal 14 Juli misalkan. Atau di sini saya tulis 8 Juli 2020 karena kami juga melakukan TOT kemarin untuk pengisian buku kerja PPDP ini. Nah, di poin yang kedua di sini ada data pemilih baru model AAKWK. Nah, model AAKWK ini adalah formulir untuk pemilih baru yang tidak terdata di AKWK. Itu harus di checklist atau dicentang juga. Tanggalnya juga diisi oleh Bapak Ibu PPDP sekalian, harus diisi dengan lengkap sampai ke poin 9 yaitu buku kerja PPDP. Ini harus juga dicentang tanggal berapa juga harus diisi teman-teman sekalian. Jadi itu untuk kelengkapan dokumen dan perlengkapan kerja. Nah, di sini ada koordinasi awal dengan RT ataupun RW atau sebutan lain. Ini harus juga diisi oleh Bapak Ibu teman-teman PPDP yang ada di masing-masing TPS, dari nama pengurus RT, terus nomor HP RT, RW atau sebutan lain, tanggal koordinasi harus diisi dengan dengan baik. Yang saya sampaikan di atas tadi harus pakai huruf kapital biar cukup jelas. Nah, misalkan di sini poin 1 menyampaikan jumlah pemilih yang ada pada model AKWK. Jadi orang yang sudah terdaftar di AKWK itu disampaikan kepada RT
jumlahnya berapa juga harus diisi, diparap oleh RT. Nah, begitu juga misalkan yang poin kedua menyampaikan jumlah keluarga yang ada pada model AKWK. Jadi misalkan di dalam satu TPS itu ada berapa keluarga di RT tersebut harus disampaikan oleh PPDP kepada RT. Lalu bagaimana kalau misalkan di dalam satu TPS 4 RT itu harus koordinasi juga teman-teman sekalian kepada RT-RT yang ada di 4 RT itu sendiri di dalam satu TPS. Nah, bagaimana misalkan kalau teman-teman PPDP bertanya kepada saya, sedangkan di sini hanya POM-nya 1 Pak, bukan 2 atau 3 atau 4, tapi hanya 1. Bagaimana kalau misalkan nanti kurang? Jadi kami harapkan yang berkaitan dengan satu TPS 4 RT atau 3 RT ini bisa pakai kertas kosong teman-teman. Nanti teman-teman PPDP juga menulis seperti ini, lembar koordinasi kepada RT itu sendiri. Nah, di sini juga ada gambar ataupun gambar-gambar ataupun komik teman-teman sekalian. Ada RT, terus ada PPDP. Jadi PPDP itu harus koordinasi dengan RT setempat yang ada di TPS itu sendiri. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di sini ada gerakan klik klik serentak. Ini tanggal 15 Juli 2020 dan gerakan klik serentak yaitu di tanggal 18 Juli 2020. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan di sebelum-sebelumnya. Nah, di sini yang nomor 2, pelaksanaan tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020 ada beberapa poin. Teman-teman sekalian, ada beberapa poin yang harus dilaksanakan sesuai dengan buku panduan atau buku kerja PPDP ini. Ada 10 poin di sini teman-teman ya. Ada 10 poin. Nah, setelah itu ada pelaksanaan coklit juga di sini. Poin yang A ada pelaksanaan coklit, terus satu perkenalan dari PPDP itu sendiri kepada warga, kepada masyarakat yang akan ditemui pada saat coklit. Di sini sudah lengkap ya, tidak perlu saya jelaskan. Di sini sudah lengkap, ada ada poin-poinnya di sini Bapak Ibu PPDP sekalian. Nah, juga di sini ada petunjuk pengisian formulir pelaksanaan coklit. Juga demikian ada petunjuknya. Jadi pada saat coklit nanti teman-teman sekalian juga ada buku panduannya seperti yang tadi saya sampaikan. Namun di sini dibaca, dicermati dengan seksama, dicermati per satu-satu item biar informasi-informasi yang berada di buku tata kerja ini tidak terlewati. Nah, catatan koordinasi sesuai dengan kondisi. Nah, di sini yang dimaksud adalah PPDP itu harus juga koordinasi dengan Bapak Ibu PPS pada saat pelaksanaan, misalkan dari hari pertama misalkan dapat 1 minggu itu harus koordinasi kepada teman-teman PPS. Nah, paling tidak di sini harus juga diparap oleh teman-teman PPS. Kalau ada hal-hal yang yang kurang dipahami atau masih ada timbul keraguan-keraguan teman-teman PPDP, maka kami harapkan untuk berkoordinasi dengan PPS setempat. Nah, ini teman-teman, setelah itu lanjut ke berikutnya. Berikutnya di sini ada model AKWK, yang mana model AKWK ini nanti akan diterima oleh teman-teman PPDP. Nanti seperti ini model AKWK-nya. Jadi kalau di model AKWK ketika dicoklit misalkan sudah benar, baik itu NKK-nya, NIK-nya, namanya, tanggal lahir,
terus tempat lahir, status, jenis kelamin, alamat, dan lain-lain di sini yang sudah ada di kolom ini, maka oleh teman-teman PPDP dicentang atau di checklist kalau nama tersebut benar sesuai dengan KTPL yang ada di wilayah kerjanya masing-masing. Nah, begitu juga misalkan di sini teman-teman, di sini masih seputaran AKWK. Di sini kalau misalkan orang tersebut sudah almarhum atau sudah meninggal, maka teman-teman PPDP harus mencoret dari dari kolom pertama ini sampai ke kolom terakhir kedua. Nah, setelah itu dikasih keterangan. Nah, keterangan itu ada di bawahnya teman-teman sekalian. Di sini ada 9 poin ya, ada 9 poin, kecuali yang di keterangan 8 itu harus dicoret karena sesuai PKPU nomor 19 itu di syarat pemilih di poin kedua di huruf B itu dihapus. Nah, jadi di sini untuk keterangannya dihapus di sini yang angka 8 terkait dengan hilang ingatan. Jadi seperti itu teman-teman sekalian untuk pencoklitan nanti pada saat di lapangan. Nah, begitu juga misalkan kalau ada perubahan status atau misalkan perubahan nama, maka oleh teman-teman itu yang salah namanya itu dicoret sampai ke kolom terakhir yang kedua. Itu nanti di keterangan yaitu diisi U kalau misalkan ubah data misalkan. Jadi di keterangannya diisi U oleh teman-teman sekalian, khususnya oleh PPDP yang ada di lapangan. Nah, setelah itu teman-teman, ini model AAKWK. Model AAKWK ini adalah untuk orang-orang yang belum terdaftar, di AKWK, sehingga orang tersebut atau pemilih tersebut masuk di model AAKWK, yaitu pemilih baru. Nah, tentu itu diisi lengkap oleh teman-teman PPDP, baik dari NKK-nya, NIK-nya, dan seterusnya yang ada di kolom model AAKWK ini. Nah, ini teman-teman ada model AA1KWK. Nah, ketika PPDP tadinya sudah mencatat di dalam satu keluarga itu, maka nanti diberikan tanda bukti pendaftar pemilih, yaitu model AA1KWK. Nah, di sini ada 2 teman-teman, sudah kami cetak AA1KWK ini. Nanti kertas HPS ini ada tulisan seperti ini, ada 2, di atas 1 dan di bawah 1, dan di tengah-tengahnya nanti dipotong pakai gunting atau pakai silet atau apa, yang penting terpotong. Nah, setelah itu dikasihkan dikasihkan kepada kepala keluarga, dan 1 diberikan kepada yang satu dibawa oleh petugas pemutahiran data pemilih atau PPDP. Nah, setelah diberikan model AA1KWK, nanti ada namanya stiker. Ada stiker. Stiker ini adalah model AA2KWK. Jadi seperti ini teman-teman, modelnya seperti ini. Namun kami sebelum COVID-19, karena pada saat itu Pilkada akan dilaksanakan pada tanggal 23 September, kami sudah cetak di sini ada tanggal-tanggalnya. Namun ada penundaan tahapan, kita akan laksanakan di tanggal 9 Desember 2020. Maka kami harapkan yang salah di sini yang ada tanggal atau bulan atau tahunnya di sini itu cukup dihapus oleh teman-teman. Ini sudah disiapkan spidol oleh KPU itu sendiri. Nanti dihapus. Jadi seperti ini, dihapus untuk tanggal, bulan, dan tahunnya. Karena untuk pemilihan bupati dan wakil bupati akan kita helat atau kita laksanakan itu di tanggal 9 Desember 2020. Nah,
Ini nanti ditempel di rumah warga yang sudah terdaftar. Ini dibuka nanti. Nah, setelah itu ditempel. Jadi seperti itu, Bapak Ibu PPDP sekalian. Nah, pelaporan juga demikian. Di sini tanggal 28 Juli 2020 sampai 13 Agustus 2020. Ini mengecek kembali formulir model AA KWK dan AA KWK dan model AA1 KWK. Jadi setiap laporan-laporan ini tentu harus mengacu ke buku kerja ini. Saya rasa nanti ketika Bapak Ibu PPDP sudah mendapatkan buku kerja ini bisa membaca dengan detail, jangan sampai terlewati Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah itu juga ada koordinasi akhir dengan pengurus RT atau RW atau sebutan lain. Jadi setelah selesai pencoklitan yang dilakukan oleh PPDP, maka nanti jangan lupa teman-teman harus ke RT dulu koordinasi bahwa sudah selesai untuk pelaksanaan coklit, maka disampaikan terkait dengan apa yang sudah dicoklit itu sendiri. Nah, di sini ada poin 1, menyampaikan pemilih cocok yang tercatat pada model AKWK hasil coklit. Nah, jadi ini penjelasannya Bapak Ibu PPDP sekalian, nanti menyampaikan kepada RT yang ada di AKWK itu yang sudah dicoklit, itu disampaikan cocok atau tidak, misalkan kepada Pak RT setempat khususnya yang ada di RT wilayah TPS itu sendiri. Nah, poin yang kedua juga demikian, saya rasa bisa dibaca nanti kalau sudah dapat buku panduannya. Yang ketiga, yang keempat juga demikian. Ini juga hanya 1 lembar teman-teman sekalian, hanya 1 lembar. Nanti bisa pakai kertas kosong. Kalau misalkan 1 TPS 3 RT, maka perlu nambah 2 kertas kosong seperti ini. Nanti ditulis saja lembar koordinasinya kepada RT. Nah, setelah itu ada model AA3. AA3 ini adalah laporan hasil coklit PPDP. Nah, nanti ini diisi oleh PPDP, diisi. Di sini ada kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Nanti diisi. Di sini ada petunjuknya. Yang hitam di sini tidak perlu diisi, tapi langsung isi ke warna yang putih. Kalau misalkan di AKWK-nya yang diterima totalnya ada 20 misalkan. Laki-laki ada 10, perempuan ada 10, totalnya 20. Nah, setelah itu pemilih barunya ada 12, tapi di sini terinci laki-laki 6, perempuan 6, totalnya 12. Nah, yang TMS misalkan ada yang meninggal, terus ada yang pindah domisili. Kalau misalkan ada yang TMS, maka juga dicatat sesuai dengan rinciannya laki-laki dan perempuan. Jadi ditulis. Di sini misalkan 4 pemilih yang TMS tidak memenuhi syarat yang saya maksud. Misalkan ada 2 yang laki-laki, perempuan ada 2, totalnya ada 4. Nah, nanti ditotalkan dari angka 20 dan 12 ini ditambah. Nah, setelah itu dikurangi ke angka yang TMS ini. Ini sampai 9 poin teman-teman. Di sini sudah jelas ya untuk untuk pengisiannya. Saya rasa sudah jelas. Terus kalau ada yang kalau ada yang kurang dipahami oleh teman-teman PPDP, nanti bisa bertanya ke PPS, karena PPS sudah kita BIMTEK oleh teman-teman PPK pada tanggal 7 Juli dan tanggal 8 Juli 2020 kemarin. Nah, setelah itu juga ada resume. Resume ini adalah hasil dari AA3 ini di resume akhir. Di resume akhir jumlah data pemilih diterima berapa, laki-laki perempuannya berapa ditulis juga.
jumlah pemilih baru juga demikian. Yang baru ini ada laki-laki dan perempuannya ada berapa, lalu ditotalkan. Nah, jumlah pemilih yang PNS yang tidak memenuhi syarat itu juga demikian, teman-teman sekalian, diisi laki-laki dan perempuan. Nah, setelah itu ditotalkan. Nah, jumlah pemilih setelah coklit, jadi jumlah pemilih setelah coklit ini itu juga ditulis di kolom laki-laki dan perempuan dan juga jumlahnya, teman-teman sekalian. Nah, setelah itu pihak PPS, di sini ada pihak PPDP juga. PPDP menandatangani, tanggalnya juga diisi di sini, di mana juga diisi. Nah, setelah itu ditandatangani oleh pihak PPS, teman-teman sekalian. Nah, di sini ada penting, di sini ada tulisan penting, ini arahan-arahan ya, yang mana arahan ini dituangkan di dalam buku kerja ini. 1. Simpan dengan baik buku kerja ini sebagai pertanggungjawaban. Nah, terkait dengan hal yang lain nanti teman-teman PPDP juga bisa membaca dengan baik, jangan sampai terlewatan terkait dengan informasi-informasi yang ada di buku panduan kerja ini. Nah, setelah selesai tadi sudah meresume. Nah, setelah itu teman-teman PPDP menyampaikan kepada PPS. Di sini ada 2 surat atau berita acara serah terima. Di sini ada 2 lembar, 1 untuk PPS dan 1 untuk PPDP. Jadi di sini ada 2. Jadi nanti yang untuk PPS bisa digunting di sini, teman-teman. Ada arahannya di sini, ada digunting. Nah, setelah itu dikasihkan ke PPS. Namun sebelum digunting ataupun sebelum dikasihkan harus tetap ditulis. Di sini ada pada hari ini, hari Selasa misalkan tanggal 2 bulan 7 misalkan ya, disesuaikan dengan teman-teman nanti pada saat menyerahkan kepada PPDP itu sendiri. Terus juga namanya, ada NIK-nya, ada nomor TPS-nya juga diisi dengan lengkap. Yang selanjutnya disebut pihak PPDP juga ditulis di sini pihak PPDP-nya. Nah, setelah itu di pihak PPS-nya juga demikian ditulis, ditandatangani PPDP dan PPS. Nah, itu teman-teman sekalian. Dan yang terakhir di sini ada daftar istilah. Di sini ada KPU yaitu Komisi Pemilihan Umum, KIP yaitu Komisi Independen Pemilihan, ada PPK Panitia Pemilihan Kecamatan, sampai ke di sini yang terakhir yaitu model AB1 KWK. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, kami sedikit memberikan informasi-informasi terkait dengan buku kerja PPDP ini supaya mempermudah teman-teman di lapangan. Saya rasa kalau sudah paham terkait dengan buku panduan buku kerja ini, saya rasa kita enak untuk melaksanakan tugas di lapangan. Ingat, kalau tidak paham harus koordinasi kepada PPS-nya. Mari kita sukseskan coklit di tanggal 15 sampai 13 Agustus ini dengan baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.